Semangat pagi, saya Bambang Prakuso, saya adalah CEO dan trainer utama Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy. Saya adalah pelatih ilmu Mind Power dan ilmu turunannya speed reading atau baca sangat cepat Alpha Theta. Mengapa dinamakan baca sangat cepat Alpha Theta? Adalah karena susunan sistematika atau teknik penyampaian adalah berdasarkan metode yang kami temukan. Baca sangat cepat sebenarnya sama saja dengan speed reading atau super speed reading. Hanya saja kami beri nama BSCA karena kami telah menyusun secara sistematis bagaimana seorang bisa membaca satu hari 5 buku. Bagaimana kecepatan membaca kita bisa mencapai di atas 500 kpm atau sama dengan pembaca tercepat di dunia, Jimmy Carter, Nyonya Indira Gandhi, atau John F. Kennedy. Jika Anda benar-benar serius mengikuti pelatihan ini, maka Anda kami jamin mampu meningkatkan kecepatan membaca Anda sampai dengan 100%. Bahkan prakteknya ada yang sampai 1000%. Tentu saja setiap orang tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi selambat-lambatnya Anda, jika Anda mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir, tanpa Anda meninggalkan satu bagian pun, kami yakin Anda akan bisa membaca satu hari 5 buku. Mau? Tentu saja mau ya. Karena di masa yang akan datang, kita akan masuk ke era industri 4.0 atau 5.0. Apa yang terjadi adalah tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. 8 juta pekerjaan akan hilang dan 9 juta pekerjaan akan muncul. Bayangkan, di masa itu mungkin akan tidak ada lagi buruh. Tidak ada lagi sopir, kasir, marketing konvensional, pengacara, dokter, guru, dosen, atau pekerjaan lainnya yang bisa digantikan oleh internet dan robot. Bayangkan, 80% pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Jadi bersiap-siaplah menghadapi masa itu. Sudahkah masa itu datang? Sudah. Kita sedang berada di pintunya. Kita telah diuji pandemi COVID-19. Anda merasakan bagaimana kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus berubah. Kita harus mengubah mentalitas kita menjadi orang yang siap, menjadi orang yang tidak gaptek, menjadi orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi jika Anda malas membaca, malas belajar? Anda pasti ketinggalan. Nah rekan-rekan, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara yang mengedepankan membaca buku dan belajar menjadi nomor 1 di dunia dalam berbagai bidang. Kecepatan baca kita hanya 200 kpm, kata per menit. Amerika berapa? 25.000 kata per menit. Cina, 100.000 kata per menit. Nah, beruntunglah Anda, hari ini Anda dipertemukan dengan kami. Kita dapat belajar jarak jauh tentang bagaimana caranya membaca satu hari 5 buku. Aneh kadang-kadang saya ya mendengar orang yang mengatakan, apa untungnya membaca? Ini sarjana yang tanya ini. Dia tanya kepada saya, untuk apa pelajaran baca cepat Pak Bambang? Saya pikir ini seharusnya nggak jadi pertanyaan pada dia. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara membaca cepat Pak Bambang, ini masih masuk akal. Anda bisa membaca saja, itu sudah bagus. Anda bisa mengakses ilmu pengetahuan dan menggunakannya dalam kehidupan. Baca sangat cepat untuk apa? Speed reading buat apa Pak Bambang? Jelas saja ya, ketika Anda bisa membaca cepat, Anda bisa mengakses ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin. Itu yang dibutuhkan. Kenapa Amerika berlomba membaca cepat dengan Rusia, dengan Cina? Kenapa mereka mau baca secepat-cepatnya? Ya karena mereka sadar ilmu pengetahuan harus diakses sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Masa kita masih bertanya, sementara orang sudah menciptakan matahari, kita masih mikirin fotokopi KTP gitu kan. Ini karena bangsa kita malas baca. Kita jadi negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Bayangkan, Thailand saja ya, yang dulu adalah nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Sekarang dalam waktu 2 tahun mampu membaca 5 buku setahun. Indonesia satu pun enggak. Mereka mampu meningkatkan minat baca sampai dengan 65%. Berapa Indonesia? 0,001%. Terlalu, kata Om Irama. Ya teman-teman, kalau misalnya kita membacanya sangat rendah 200 kpm ya, kemudian kita
minat bacanya juga cuma 0,1%. Saya pikir wajar ya, dengan adanya pertanyaan dari teman kita tadi, untuk apa baca cepat itu, siapa yang salah? Orang tua, guru, atau pemerintah? Kalau saya, menurut saya pemerintah yang salah. Kenapa? Ya, pemerintah andai kata sedikit bijaksana ya, mau meniru negara lain yang maju, mau melakukan studi banding ya ke negara Jepang, Rusia, India, Cina, Amerika, ya sebetulnya bangsa kita nggak ketinggalan begini ya dalam hal membaca. Sebetulnya 3 hal aja yang harus dilakukan pemerintah. Kita kan menjadi negara maju. Yang pertama adalah wajibkan baca. Yang kedua adalah kuasai baca cepat. Yang ketiga adakan kompetisi. Selesai. Tapi kenapa pemerintah tidak melakukannya? Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekolah mengikuti kesalahan dari kebijakan pemerintah. Sekolah menyuruh Anda baca buku 15 menit. Hasilnya apa? Ya nggak ada apa-apa karena Anda tidak memiliki kemampuan baca cepat. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan tunggu pemerintah mewajibkan Anda menguasai baca cepat. Jangan tunggu sekolah baru punya ilmu pengetahuan tentang baca cepat 10 tahun kemudian. Sekarang Anda harus sudah mulai, Anda harus sudah bisa, Anda harus sudah menguasainya. Karena dengan Anda menguasainya, Anda lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Bukan hanya itu, Anda bisa menghadapi era industri 4.0 atau 5.0 dengan aman. Karena Anda memiliki akses ilmu pengetahuan yang luar biasa. Hanya itu syarat untuk maju. Para siswa BSCA Baca Sangat Cepat Alpha Theta sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa aturan belajar agar Anda dapat mengikuti pelatihan ini secara efektif. Yang pertama adalah, saya ingatkan pelatihan Baca Sangat Cepat Alpha Theta ini memang panjang sekali. Untuk pelatihan langsung saja, kami butuh minimal 1 hari atau 7 jam. Akan lebih efektif kalau 2 hari atau sekitar 14 jam. Nah, untuk pelatihan Zoom, biasanya kami menyelenggarakan sampai 7 jam minimal. Setiap sesi video itu sangat panjang, ya sekitar antara 5 menit sampai dengan 10, bahkan ada yang lebih dari 10 menit, bisa ada yang sampai 13 menit. Jadi bagaimana Anda tetap harus mengikuti pelatihan ini. Kalau Anda bosan menonton video ini, Anda boleh menggunakan headphone, kemudian Anda kantongin saja, Anda belajar sambil di jalan, ya di kereta api, di komuter lain atau di bis ya. Saya pun begitu kok, kalau belajar cukup panjang orang yang berbicara, saya menggunakan headset ya, sehingga saya bisa mendengarkannya di kendaraan umum. Nah, yang kedua adalah Anda harus siapkan waktu menyelesaikan pelatihan ini secepat mungkin. Anda harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan. Jadi jangan Anda lewatkan, terutama nanti pada saat tes membaca itu Anda harus mengikutinya. Jangan meneruskan pelatihan sebelum Anda mengikuti tes membaca tersebut. Karena nanti alat ukurnya adalah ini. Apakah kesempatan membaca Anda naik atau tidak, itu akan diukur dari mengikuti pelatihan ini. Ya, jadi jangan di skip ya, jangan dilewatkan. Untuk misalnya riwayat hidup, bolehlah Anda skip ya. Tentang kondisi literasi kita boleh Anda skip. Tapi pada pelajaran-pelajaran penting, Anda tidak boleh men-skip. Karena kami khawatir ketika Anda men-skip, Anda meninggalkan satu bagian yang sangat penting dalam BSCA. Karena BSCA ini rangkaiannya panjang ya, dan kemudian sistematis. Jadi kalau Anda misalnya putus di sini, Anda tiba-tiba melompat ke tengah, Anda tidak akan bisa mengukur kecepatan membaca Anda. Kemudian mau tidak mau memang Anda harus banyak praktek ya nantinya. Buku harus ada di tangan Anda, karena bagaimana mungkin Anda belajar tentang baca buku tapi nggak ada bukunya. Ya itu sama dengan Anda belajar tentang setir mobil tapi nggak naik mobil, cuma membayangkan aja. Itu namanya halu ya. Oke ya, jadi cara belajar seperti itu. Saya pun saat ini ya, seperti Anda, saya melihat video-video sampai puluhan dan ratusan tentang produk digital yang saya beli, misalnya tentang FB Ads, Instagram Ads, tentang TikTok Ads, kemudian tentang membuat website, membuat LMS, ya, Learning Management System, ya, landing page, copywriting, dan lain-lain. Semuanya itu saya harus belajar pelan-pelan. Tidak bisa ingin cepat-cepat. Apalagi ini video ya, harus ditonton. Kemudian beberapa memang yang bersifat teori bisa kita dengarkan saja kalau misalnya kita dalam perjalanan. Tapi juga daripada Anda menonton game atau nonton drakor ya, musik-musik, dengan Anda di kereta api, di bis kota, tonton aja videonya. Karena nyaman ya, Anda berada di kendaraan. Nah, ada satu pelajaran saya judulnya bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer, seorang direktur dalam waktu hanya 2 tahun. Caranya adalah menggunakan formula 40+. Apa itu formula 40+? Formula 40+ adalah kalau kita kerja dalam 1 minggu harus totalnya adalah 40 jam. Nah,
Kalau Anda mau cepat jadi seorang manajer atau direktur, Anda harus menggunakan waktu kerja Anda bukan 40 jam, tapi harus 50 jam, 60 jam, atau 70 jam. Lah, kan harus dapat uang lembur. Nggak mesti harus dalam bentuk lembur. Tidak mesti juga dalam bentuk pekerjaan. Tidak mesti juga Anda harus bekerja sampai malam di kantor. Tapi Anda menggunakan waktu Anda untuk belajar. Mulai berangkat kereta api dari kota misalnya ke Bekasi, Anda gunakan waktu Anda untuk belajar. Nah, kalau waktu perjalanan Anda 2 jam, berarti kalau pulang pergi 1 hari, total adalah 4 jam. Nah, itu dianggap Anda sedang bekerja. Tapi bekerja Anda dalam bentuk belajar. Inilah rahasia kenapa orang bisa menjadi seorang manajer atau direktur. Nah, Anda pun kalau ingin maju, mendapatkan jabatan yang tinggi, karir Anda melesat dengan cepat, ya Anda harus menggunakan formula 40 plus ini. Nah, formula 40 plus ini adalah caranya adalah tadi banyak belajar, banyak membaca. Gunakan waktu yang tersedia untuk belajar. Oke? Paham ya? Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.